Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. Welcome back to English lesson with me, your English teacher. At this time, you are going to learn about simple present tense in a verbal sentence. Previously, all of you already learned about simple present tense in a nominal sentence. Do you still remember what is simple present tense? And when do we use simple present tense? Simple present tense shows sense of permanence, yaitu berupa fakta, kebenaran umum, keadaan atau kegiatan yang bersifat tetap, rutin, dan tidak berubah. Simple present tense is used when you want to talk about habits, kebiasaan, true in the present, kebenaran yang terjadi di masa sekarang, general facts or truths, yaitu kebenaran atau fakta yang bersifat umum, and then future timetables or schedule, yaitu jadwal atau rencana yang sudah pasti yang akan terjadi di masa depan. Simple present tense is divided into verbal and nominal. You already learned about nominal before. In nominal, we didn't use verb, but we used to be. Jadi di kalimat nominal kita tidak menggunakan kata kerja, tetapi kita menggunakan to be, yaitu is, am, and are. Meanwhile, sedangkan verbal sentence is a sentence that consists of a verb. Jadi kalimat yang mengandung kata kerja. Jadi kita hanya boleh menggunakan kata kerja. Kita tidak boleh menggunakan to be in the verbal sentence. The form of verbal sentence, rumus dari kalimat verbal. There are three kinds of sentence. Jadi ada tiga jenis kalimat. Kalimat positif, kalimat negatif, and kalimat interrogatif atau kalimat tanya. Di kalimat positif, rumus dari verbal sentence adalah subject plus verb 1. And then for subject he, she, it, di kalimat positif kita harus menambahkan s or es. And then for negatif, rumusnya adalah subject plus do or does plus not plus verb 1. And then kalimat interrogatif dimulai dengan do or does plus subject plus verb 1. As you know before, subject consists of they, we, I, you, he, she, it. Meanwhile, verb 1 adalah kata kerja bentuk pertama. Jadi di dalam bahasa Inggris ada tiga bentuk kata kerja. Kata kerja bentuk pertama, kedua, dan ketiga. Jadi untuk kata kerja pertama adalah kata kerja awal tanpa penambahan apapun. And then do or does. Do digunakan hanya untuk yang subjeknya they, we, I, you. And then for does, we use it for subject he, dia laki-laki, she, dia perempuan, and it. Sebelumnya, untuk rumus kalimat positive verbal sentence, untuk subjek he, she, it, kita harus menambahkan es atau s. Nah, there are rules how to add es atau s. Jadi ada aturannya. Nah, jika verbs ending in s, z, sh, ch, x, and o, jadi jika suatu kata kerja berakhiran s, z, sh, ch, x, atau o, maka kita harus menambahkan es di kata kerjanya. Contohnya nih ada pass. Pass huruf terakhirnya adalah s, maka kita harus menambahkan es. And then wash. Nah, wash sh berarti kita harus menambahkan es. Jika kata kerja berakhiran dengan konsonan diikuti dengan y, maka kita harus mengganti huruf y menjadi huruf i. Kemudian kita menambahkan es.
Huruf konsonan itu apa sih? Jadi huruf konsonan adalah huruf selain A, I, U, E, dan O. Nah, jadi di sini ada contoh kata kerjanya yaitu study. Nah, study akhirannya yaitu D dan Y. Maka kita harus mengganti Y menjadi I, kemudian kita tambahkan IS. Kita tambahkan huruf E dan huruf S. And then others, lain-lainnya yang tidak termasuk huruf di atas, maka kita hanya menambahkan S setelah kata kerja. Kemudian kita bisa menggunakan adverb yaitu kata keterangan dalam kalimat simple present tense. Jadi di sini ada frekuensi adverb, jadi kata keterangan yang sering digunakan. It can be always yang berarti selalu, never tidak pernah, sometimes kadang-kadang, usually biasanya, generally jarang, often sering. Nah, jadi penggunaan adverb ini bisa kalian gunakan setelah subjek. Untuk sometimes bisa digunakan di awal kalimat sebelum subjek. Contohnya, I always get up at 4 o'clock. Alright, let's try to answer the questions below. Number 1, I always blah 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 to school at 7 o'clock. Nah, di sini kita harus tahu jenis kalimatnya kalimat apa. Karena di sini tidak ada kata not dan tidak ada tanda tanya, maka ini adalah kalimat positif. Nah, kembali lagi ke rumus kalimat positif verbal. Nah, di kalimat positif rumusnya adalah subject plus verb 1. Nah, di sini untuk yang subjeknya he, she, it, maka kita harus menambahkan is atau s. Karena di sini subjeknya I, maka kata kerjanya tidak perlu mendapatkan tambahan apapun. So, the answer for number 1 is B. Go. Okay, for number 2, she blah 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 fried rice for breakfast. Masih sama yaitu kalimat positif. Karena di sini subjeknya adalah she dan kalimat positif, maka kata kerjanya harus mendapatkan penambahan. Di sini kata kerjanya yaitu make. Kita kembali lihat ke aturan penambahan is atau s. Karena di sini make termasuk kategori others, maka kita hanya perlu menambahkan s. So, the answer for number 2 adalah makes. And then for number 3, Miss Khadijah blah 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 not work on Sunday. Nah, di sini adalah kalimat negatif. Kalimat negatif diawali dengan subjek, kemudian follow by do or does. Nah, diikuti dengan do atau does. Karena di sini subjeknya Miss Khadijah termasuk kategori she, dia perempuan tunggal, maka kita menggunakan does. So, the answer for number 3 is does. And then number 4. Number 4 di sini adalah kalimat interrogatif. Maka awal kalimat harus didahului dengan do or does. Karena di sini subjeknya adalah Ani dan Sinta, termasuk kategori yang lebih dari satu orang. Maka di sini subjeknya adalah plural. Jadi kita menggunakan do. That's it for our lesson today. I hope that you can take the benefit from it. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.